Jadi saat ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke stasi Pakisaji. Misa di Pakisaji akan dilaksanakan pada jam 6 sore. Sekarang sudah setengah 6. Saya harus balap. Mari kita jalan. Berkah dalam. Ini adalah Jalan Punten. Dan bagian sini adalah Jalan Penanggungan. Ini adalah area pertokoan. Area pertokoan di pertokoan dan sekolah dan kantor-kantor di Kepanjen. Di depan sini adalah Polres Kabupaten Malang. Sini adalah Polresnya. Nah, ini adalah Polres Kabupaten Malang yang berada di Kepanjen. Kita sudah melewati Polres. Sekali lagi teman-teman, ini adalah perjalanan menuju ke stasi Pakisaji. Stasi Pakisaji adalah salah satu stasi di bawah paroki Aliat Akpernoda Kepanjen, Keuskupan Malang. Teman-teman, di depan sini adalah garasi dari bis Bagong. Nah, ini adalah garasi dari bis Bagongnya. Di depan sini adalah rumah sakit. Ada dua rumah sakit di depan sini. Yang pertama adalah rumah sakit Wafa dan yang kedua adalah rumah sakit Usada. Apa lagi? Ini rumah sakit Wafa. Di depan sana adalah rumah sakit Usada. Nah, ini ada rumah umat di sini, namanya Bapak Edi Sanjaya. Nah, ini rumahnya Bapak Edi Sanjaya, salah satu umat
di Paroki Kepanjen yang rumahnya di depan jalan ini, sedangkan yang lain rumahnya di dalam gang. Oke. Daerah sini namanya adalah Ngadilangkung. Di kawasan Ngadilangkung. Nah itu rumah sakit Husada, Teja Husada atau Husada Teja. Kanjuruhan, salah satu hotel terkenal di kota Kepanjen, Kanjuruhan, Kepanjen. Nah, selain Grand Kanjuruhan, di depan sana juga ada beberapa hotel dan penginapan. Penginapan dan di sisi sebelah kanan adalah Polsek Kepanjen. Ini adalah Polsek Kepanjen. Talang Agung dan bisa melanjutkan perjalanan ke daerah Blitar. Ini hotel, ada kantor pajak di depan sini. Di depan sana ada program, ada mobil yang berdekat, itu adalah ini jalan sebelah kanan ini, jalan Soekarno-Hatta, jalan Soekarno. Memang cukup ramai karena ini adalah jalan utama dari Malang menuju ke Kepanjen dan Blitar, maka jalur sini selalu ramai. Dan sebagai informasi, akan jauh lebih ramai lagi pada saat musim tebu. Nah, Anda akan berjumpa dengan truk-truk gandeng dan akan menjadi sebuah kesulitan bagi teman-teman sekalian untuk menyalip karena lumayan berbahaya, truknya lumayan panjang.
teman-teman lihat, suasana lalu lintasnya ramai sekali. Apalagi hari ini adalah hari Sabtu, malam Minggu, jauh lebih ramai lagi. Di jalur kiri maupun jalur kanan semuanya wamil, padat. Kawasan pasar Pakis Saji. Nah, di kawasan ini juga terdapat banyak pertokoan. Sebentar lagi kita akan tiba di gereja stasi Donis Padua Pakis Saji. Di depan sini adalah kantor Badan Narkotika Nasional. Ini dia. Dan ini adalah jalan gang masuk ke gereja Pakis Saji. Nah, gerejanya ada di depan sini. Kalau Anda lupa, ingat saja Gang Manggis, itu berarti gang masuk gereja. Dan inilah gereja Pakis Saji. Oke, akhirnya sampai juga.
hari minggu biasa yang ke-11 oleh gereja pada hari ini kita semua diajar untuk merenungkan sabda Tuhan, dan Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian supaya mari kita menjadi sembah, mari kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Sadar bahwa terkadang kita belum mampu mencari berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, maka mari di hadapan Tuhan kita mohonkan ampun supaya dipantaskan merayakan misteri suci ini. Saya mengaku
Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah jaran dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mengangkatkannya dari bukit yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan,
sadar bahwa selama kami menjalani hidup ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari hidup ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan apa yang ia lakukan dalam hidup ini, baik jahat, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang mengagungkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menjahit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam taungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
sukacita dan mengeluarkan suara yang terbaik. Jadi ketiga pohon itu dipenuhi dengan burung-burung kecil-kecil itu dan mengeluarkan suara. Dan yang selalu saya perhatikan adalah burung itu mereka melompat dari cabang yang satu ke cabang yang lain, ke ranting yang satu ke ranting yang lain, berpindah lagi ke pohon yang satu dan pohon yang lain. Dan di situ saya mencoba duduk merenungkan, wah, betapa bahagianya binatang-binatang yang ada di tiga pohon ini. Saking bahagianya sehingga mereka bernyanyi dengan suara yang bagus, dan saking bahagianya sehingga mereka meloncat dari cabang yang satu ke cabang yang lain. Itulah ungkapan kegembiraan. Dan dari atas itu saya coba perhatikan, memang mereka selalu berada di tiga pohon ini karena di belakang sana semua memang tidak ada pohon, hanya ada tiga pohon di situ. Di belakang pastoran itu sudah ada rumah-rumah dan yang ada di situ adalah pohon pisang. Maka burung-burung itu semua datang ke ketiga pohon itu. Nah, itulah gambaran seperti yang diungkapkan oleh Yesus pada kesempatan ini dan juga bacaan yang pertama. Pohon-pohon ini kemudian menjadi pohon yang menjadi sumber kegembiraan bagi burung-burung yang bersarang di sana. Mereka mengalami kegembiraan, mengalami sukacita. Karena apa? Pohon itu dia rindang, dan burung-burung selalu mencari pohon yang rindang untuk berteduh di situ. Dia akan terlindung oleh cahaya matahari, dan mungkin pada saat hujan dia juga pasti akan terlindung. Maka dia selalu mencari pohon yang rindang di sana untuk mengalami kesejukan. Dan dalam keadaan kesejukan itulah dia mengeluarkan sesuatu yang baik di situ. Hari ini bacaan pertama dan bacaan Injil memisahkan bagaimana pohon-pohon itu ditanam oleh Tuhan, dan yang ditanam oleh Tuhan itu kemudian bertumbuh subur dan menjadi sumber kegembiraan dan menjadi berkat bagi binatang-binatang yang ada di situ. Tetapi Tuhan kemudian merumuskan dengan sangat baik bahwa perihal tentang proses pertumbuhan itu manusia tidak pernah tahu. Memang betul apa yang dikatakan oleh Tuhan, kita hanya bisa menanam pohon pisang dan setelah kita tanam kita pulang dan tidur. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan proses pertumbuhan pisang itu. Kita tidak tahu bagaimana proses terjadi ketika satu batang bunga itu ditancapkan ke dalam pot, lalu kemudian dia bertumbuh dan menghasilkan buah, menghasilkan kembang yang sangat indah seperti ini. Nah, kita tidak pernah tahu sampai sejauh mana dia bertumbuh sehingga bisa menghasilkan kembang seperti ini. Seorang petani dia hanya bisa tahu dia menanam, lalu kemudian dia pergi tidur. Mungkin sore hari dia datang dan menyiramnya, tapi dia tidak pernah tahu bagaimana prosesnya dia bertumbuh. Nah, Tuhan menggambarkan itulah cara bagaimana Tuhan menumbuhkan umat manusia. Pekerjaan Tuhan itu adalah misteri. Pekerjaan Tuhan itu kita semua tidak bisa menyelidikinya. Tapi pasti akan terlihat hasil di mana. Akan terjadi kegembiraan, akan terjadi buah yang melimpah ketika pohon itu ditanam oleh Tuhan. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan menggambarkan biji itu dia masuk ke dalam tanah, lalu kemudian tumbuh dan menghasilkan buah yang melimpah. Petani itu dia tidak pernah tahu proses itu. Itulah pekerjaan dari Tuhan. Tapi coba kita duduk dan merenungkan kembali bagaimana
ini dan bacaan pertama hari ini menggambarkan bagaimana kita tidak pernah tahu proses itu terjadi, tapi sangat gampang kita pergi dan mematahkannya. Pasti menagih bunga itu. Dia pas dalam hati, waduh, saya baru mau tumbuh jadi dewasa, ternyata bapak ini dia datang dan potong saya, dia patahkan saya. Padahal dia tidak pernah tahu perjuangan ini. Nah itulah dia bertumbuh menghadapi tantangan itu. Tapi ketika dia melewati semuanya itu, dia akan bertumbuh dan menghasilkan bunga yang keren. Lalu kemudian orang-orang pergi di sana, lalu dia gunting dan dia taruh di atas sebuah wadah, taruh di atas pot seperti ini dan kelihatannya sangat indah. Ini bunga ini, pot ini, dia hanya menggambarkan bacaan-bacaan pada hari ini. Dia menjadi indah karena dia sudah melewati sebuah perjuangan. Dia menjadi indah karena dia sudah melewati masa-masa sulit. Dia menjadi indah karena dia telah melewati begitu banyak pengalaman-pengalamannya. Dan dia menjadi lebih indah karena kita yang menatap ini, melihat, wis, ada sesuatu yang indah di depan sana. Dia menjadi indah karena apa? Dia menjadi indah karena dia menjadi berkat bagi kita sekalian. Dia bisa dijual dan dia bisa diletakkan di sini dan bisa menghias gereja. Nah, itulah keindahan sesuatu yang dibuat oleh Tuhan. Maka bacaan pertama dan Injil hari ini sesungguhnya dia hanya mengatakan satu hal singkat kepada kita semua. Mari kita semua menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pohon itu dia menjadi sarana berkat, dia menjadi sarana sukacita dan kegembiraan karena dia memberikan sombarnya sehingga burung-burung datang bersarang di situ dan mengalami sukacita dan kegembiraan. Pohon itu dia menjadi sumber berkat bagi burung-burung yang ada di situ karena mereka mengalami ketenangan. Demikian juga bacaan-bacaan pada hari ini mengatakan secara singkat kepada kita semua, setiap orang, siapapun kita, harus menjadi kebahagiaan, harus menjadi sarana kegembiraan, harus menjadi sarana keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau saya adalah seorang bapak, maka saya adalah pohon itu. Pohon bapak. Pohon bapak itu harus memberikan sombar sehingga istri dan anak-anak mengalami kegembiraan, berjingkrak-jingkrak, berloncat-loncat di dalam rumah karena dilindungi oleh bapak, disayangi oleh bapak. Kalau dia adalah ibu, pohon ibu, maka pohon ibu itu dia harus menghadirkan kegembiraan, menghadirkan rasa nyaman bagi suami dan anak-anak sehingga pohon buah ibu itu kemudian membuat orang-orang yang ada di dalam rumah itu mengalami kegembiraan. Kalau anak-anak itu adalah pohon, maka dia harus menjadi pohon yang menghadirkan kegembiraan. Dia hadir di sana dan membuat orang tua tersenyum. Dia hadir di situ dan membuat orang tua mengalami kegembiraan. Itulah pohon yang digambarkan oleh Tuhan pada hari ini. Semua kita harus menjadi sarana keselamatan. Semua kita harus menjadi sumber kegembiraan. Bertanyalah kita semua pada hari ini lewat sabda Tuhan. Apakah kehadiran saya sudah menjadi sarana kegembiraan bagi orang-orang yang ada di sekitar saya? Apakah saya sudah menjadi sarana berkat? Apakah kehadiran saya sudah menjadi kegembiraan bagi orang-orang yang ada di sekitar saya? Apakah kehadiran saya seperti bunga-bunga yang kembang-kembang yang ada di depan sini? Semua yang menatap pot dan bunga-bunga yang di depan ini akan mengatakan sebuah keindahan. Apakah orang-orang yang menatap saya, orang-orang yang melihat saya, orang-orang yang mengalami pengalaman bersama dengan saya, melihat dan merasakan kegembiraan seperti bunga-bunga, seperti pohon-pohon tadi? Kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Tapi sabda Tuhan hari ini jelas mengingatkan kepada kita sekalian. Mari kita menjadi sarana keselamatan bagi setiap orang yang kita jumpai. Maka pastikanlah dirimu ketika Anda dimanapun berada, orang harus mengalami kegembiraan. Pastikanlah ketika saya berada di situ, orang akan tertawa. Pastikan bahwa ketika saya ada di situ, pasti orang akan gembira. Tapi kalau saya ada di situ dan orang mengalami kesedihan, maka saya belum menjadi berkat bagi mereka. Kalau saya ada di sana dan orang belum merasa nyaman, maka saya belum menjadi pohon yang menghadirkan kegembiraan dan rasa nyaman. Kalau saya adalah seorang guru,
gelisah, maka saya belum menjadi bapak ibu, belum menjadi pohon yang baik di dalam keluarga. Tapi kehadiran saya ketika ada di sana, anak-anak merasa damai, umat merasakan kegembiraan, maka di situ saya sudah menjadi pohon yang baik. Itulah pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita sekalian, supaya mari kita semua berjuang menjadi pohon yang baik. Orang tidak akan pernah melihat dan orang tidak akan pernah tahu proses pertumbuhan kita menjadi sumber berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tidak akan pernah tahu bagaimana perjuangan seseorang yang kemudian menjadi orang hebat dan bisa memberikan sesuatu, bisa menjadi sumber kegembiraan. Sama seperti pohon tadi. Dia bertumbuh dan mengalami banyak cobaan, orang tidak pernah tahu. Orang hanya melihat keindahan yang ada di situ. Orang hanya melihat sukacita yang dia bawa di situ. Tapi orang tidak akan pernah tahu bagaimana dia bisa sampai pada titik itu sehingga bisa memberikan kegembiraan. Maka saya selalu terinspirasi dengan pemain bola Lionel Messi yang selalu diulang-ulang. Saya suka orang ini, dia menceritakan pengalamannya. Ketika dia mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik dunia, dia mendapat piala itu dan semua orang bertepuk tangan, semua orang bergembira. Dan dia memberikan sebuah pernyataan refleksi yang sangat mendalam pada waktu itu. Dia katakan, hari ini saya mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik dunia. Saya mendapatkan piala ini. Tapi satu hal yang mungkin orang tidak akan pernah tahu. Orang mungkin hanya bisa melihat piala ini. Orang hanya mungkin bisa melihat saya berdiri di atas panggung yang megah, yang dipenuhi dengan lampu-lampu yang indah. Tapi orang tidak pernah tahu bagaimana saya bisa sampai berdiri di tempat ini. Lalu dia katakan, saya harus jatuh di lapangan dan saya bangun, lalu saya kejar bola itu. Saya harus jatuh karena ditendang oleh teman saya dan saya merasa sakit. Tapi saya harus bangun untuk kemudian mengejar bola itu. Saya harus mendapat makian. Saya harus dikritik pedas ketika saya tampil dalam performa yang kurang bagus. Orang akan mencaci saya ketika saya melakukan sebuah tendangan penalti yang gagal. Dan ketika saya menendang penalti dan kemudian masuk, lalu kemudian orang bersorak-sorai. Tapi ketika saya gagal, itu orang akan mencaci saya. Maka dia menceritakan pengalaman bagaimana proses mendapatkan sebuah gelar yang sangat tinggi, yakni pemain terbaik dunia. Bahwa orang tidak akan pernah melihat proses bagaimana dia jatuh bangun dalam kehidupannya. Orang hanya bisa melihat keindahan yang ditampilkan lewat piala itu. Orang hanya bisa melihat keindahan yang diciptakan lewat sebuah gol. Tapi proses itu tidak dilihat. Demikian juga Bapak Ibu dan saya, kita semua, orang tidak akan pernah melihat sampai sejauh mana kita bisa menjadi seperti ini. Orang tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah merasakan seperti yang dirasakan oleh Pak Haryo. Ya, orang tidak akan pernah tahu Pak Haryo bisa dapat Bu Haryo dan mereka berdua bisa menikah. Orang akan mengatakan, wih sudah menikah. Tapi orang tidak pernah tahu perjuangan mereka berdua. Mungkin putusnya 10 kali, 200 kali. Mungkin ketemunya di mana, mungkin dimarahin, tidak disetujui oleh orang tua. Orang tidak pernah tahu. Semua kita, orang tidak akan pernah tahu tentang perjuangan kita. Yang dilihat oleh orang adalah hasilnya. Tapi apapun itu, Tuhan hari ini mengingatkan, ketika kita sudah menjadi sebuah pohon, mari kita berbagi berkat itu. Ketika kita sudah menjadi orang hebat seperti pohon yang sudah menghasilkan buah, maka kita juga harus menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kalau Mary sudah dapat pekerjaan, maka dia harus berbagi apa yang dia dapatkan itu. Hari ini Mulyana sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus, maka dia harus berbagi apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Maka itu adalah saluran berkat seperti pohon tadi. Karena Tuhan tadi dikatakan, pohon itu dia bertumbuh dan kemudian menjadi besar, menghasilkan buah. Itu karena apa? Ditanam oleh Tuhan. Maka
setelah mendengarkan sabda Tuhan, mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, bahkan Yesus Kristus, Putra yang kedua Tuhan, yang dipanggil oleh Roh Kudus sebagai yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan pada kayu bakar, yang turun ke tanah Maria pada hari ketiga pada pertama, yang naik ke surga disusahkan nama Bapa yang Maha Kuasa, dari disediakan dalam naik ke dalam dunia. Aku percaya akan Roh Kudus sebagai satu yang kudus, bersetelah Roh Kudus, mengampuni dosa, menguatkan badan kehidupan kekekalan. kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa yang memberi daya tumbuh dan berkembang kepada makhluk hidup. Maka marilah kita sampaikan permohonan-permohonan kita. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa menjaga kesetiaan gerejanya, agar dalam perubahan dunia ini tetap setia akan semangat Injil, yaitu semangat kemiskinan dan pelayanan. Marilah kita mohon. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, semoga Allah Bapa membantu negara-negara berkembang dalam usahanya agar berhasil menemukan cara-cara memerangi kelaparan dan kemiskinan. Marilah kita bagi kaum remaja, semoga Allah Bapa membimbing kaum remaja agar dapat tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dunia. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberikan kita semangat untuk menumbuhkan iman kita di tengah masyarakat ini. Marilah kita mohon. Bagi pimpinan paroki, bagi seluruh umat paroki Kepanjen yang mengikuti siaran di Jogja tanggal 22 Juni 2024, semoga Allah Bapa menyertai melindungi dalam perjalanan ini. Semoga Roh Kudusnya menerangi perjalanan siaran ini, dimudahkan, lancar dan sehat dalam pergi dan pulang semua umat selamat. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan kita, marilah kita mohon. Ya Tuhan, kami mengajar dalam perayaan ini berdoa kepadamu dan berterima kasih atas segala rahmat berkat yang Kau curahkan kepada anak kami, Yesus Ezra Yerial Brilianto, yang merayakan hari kuliah ulang tahun yang ke-17. Semoga Ezra diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dicurahi berkat yang melimpah dalam perjalanan hidupnya, cita-citanya tercapai oleh karena kehendak Tuhan. Juga memberkati kedua orang tuanya, semoga mereka menjadi orang tua yang baik dalam mendidik dan membesarkan Ezra dalam perjalanan hidupnya. Kami mohon. Kami ingatkan mendoakan umat di stasi Pagi Saji dimanapun mereka berada. Semoga semua umat stasi Pagi Saji dimanapun mereka berada senantiasa dijaga dilindungi. Perjalanan mereka selamat karena oleh pimpinan dan penjagaan mereka. Umat stasi Pagi Saji yang saat ini sementara sakit dimanapun mereka dirawat, semoga mereka mendapatkan rahmat kesembuhan. Umat stasi Pagi Saji yang saat ini mengalami masalah dan pergumulan, semoga mereka menemukan jalan keluar dalam persoalan dan pergumulan mereka. Yang mencari pekerjaan, semoga menemukan pekerjaan. Dan umat stasi Pagi Saji yang telah meninggal dunia, semoga dianugerahkan keselamatan jiwa. Kami mohon. Bapa kami semua kehidupan dalam diri Yesus, Engkau telah datang di dunia untuk menjadi Immanuel, Allah beserta kami. Engkau mengenal kami dalam dunia untuk dan tahu apa yang kami perlukan dan kami inginkan. Janganlah meninggalkan kami, tetapi
dampingilah kami selalu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lanjutkan persiapan persembahan.
biasa dengan rela dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mengatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Teristimewa umat Stasi Pagi Saji yang telah meninggal dunia, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Kawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk pendalaman kita dan menurut ajaran Ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan dengan gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
untuk perjamuan anak domba.
cinta kasih-Mu telah mengumpulkan kami yang tak pantas ini dalam perayaan Ekaristi. Dengan cuma-cuma kami telah menerima, dengan cuma-cuma pula kami hendak memberi. Tumbuhkanlah sepenuhnya benih yang telah Kau taburkan, dan buatlah berbuah melimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Paroki Minggu 16 Juni 2024. Hari-hari gereja ini Jumat 21 Juni. Peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga Irawan. Misa di Gereja Santa Teresa Lisieux Pagelaran pada Selasa 18 Juni 2024 pukul 17.30 WIB. Petugas dari Stasi Turen. Misa harian di Kapel Pastoran Maria Tak Bernoda Kepanjen pukul setengah 6 pagi dibuka untuk umum. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Veronica Anggi Kusumawardani, putri dari Bapak Andreas Priyo Puji Sumawang, dan Ibu Angelia Nyoman Susilawati dari Paroki Maria diangkat ke surga Leli, lingkungan Maria Annunziata, dengan Finansius Adi Sumardiono, putra dari Bapak Agustinus Mariono dan Ibu Anastasia Maria Sri Purwanti Alhum, dari Stasi Antonius Padua Pakisaji Paroki Maria Tak Bernoda Panjen. Pengumuman ini adalah pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui halangan perkawinan pasangan tersebut di atas, harap melaporkan kepada pastor paroki. Terima kasih atas kehadiran semua dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Semoga oleh sabda Tuhan pada hari ini kita semua menjadi pohon yang baik dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi seperti pohon yang sembar, kita menjadi pohon yang memberikan sukacita, kita menjadi pohon yang selalu menghadirkan kegembiraan dimanapun kita berada. Amin. Amin. Ya, setuju. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya langsung pamit karena saya lihat di jadwal itu tidak ada misa lagi. Jadi 1 minggu 2 minggu ke depan tidak ada misa lagi. Jadwal saya di sini sehingga sudah langsung pamit hari ini saja. Jadi terima kasih kepada kita semua, Umat Stasi Pagi Saji yang sudah memberikan yang terbaik buat saya minimal 4 tahun setengah ini. Di Kepanjen itu 4,5 tahun, 2,5 tahun itu saya kuliah, 1,5 tahun itu saya nganggur. Jadi nganggur pertama itu berapa bulan tunggu mau masuk kuliah. Nganggur yang kedua adalah tunggu ujian, dan nganggur yang ketiga adalah tunggu wisuda, dan nganggur keempat tunggu pulang sampai berbulan-bulan. Nah itu, jadi 1,5 tahun menjadi pengangguran. Tapi terima kasih untuk semuanya. Saya ingat masa awal-awal itu selalu saya masuk gereja ini terlambat. Jadi awal-awal itu ada beberapa umat yang mengeluh, waduh kamu ini datang terlambat. Awal-awal hari Sabtu saya pasti terlambat karena memang pada waktu itu saya kuliah. Jadi saya tidak pernah bilang kalau ya tadi itu kuliah, tidak pernah bilang. Karena memang pada waktu awal-awal saya kuliah itu kita kuliahnya hari Sabtu sama hari Minggu itu kuliahnya jam 7 pagi sampai jam setengah 10 malam. Itu non-stop. Nah, jadi kalau bisa masih mending saya bisa di pagi saja. Lebih parah kalau bisa di kecopokan. Jadi kalau bisa di pagi saja, buat saya kuliah sampai jam 5, saya bilang sama dosennya, Pak, tugas 3 sembahyang. Oh ya siap Pak, oke. Jadi saya datang misa di sini. Habis itu, habis makan, saya balik lagi kuliah balik ke kampus sampai jam setengah 10 malam, baru kembali pastoran. Kadang sampai di sana sudah jam 11-12 malam. Besok hajar lagi dari pagi sampai malam lagi. Maka waktu awal-awal ada yang menegur saya, kalau mau datang terlambat, saya hanya diam saja seperti pohon tadi.
dia ini tidak pernah tahu kalau saya ini berjuang di jalan raya. Tapi saya tidak pernah bilang bahwa kuliah. Dalam hati saya mengatakan, aduh, ibu ini dia mungkin tidak pernah tahu kalau saya ini kuliah, dan dia juga mungkin tidak pernah tahu kalau tadi saya balapan, mungkin saya masih hidup tadi di sini. Ada waktu di jalan, tapi sama seperti bacaan tadi, kita tidak pernah tahu. Tapi saya hanya diam, sudah tidak apa-apa. Nanti terakhir baru kasih tahu kalau saya punya supaya ibu dia ada di sini, tapi tidak apa-apa dia malas sendiri. Nah itu. Tapi pengalaman selama 4 tahun di sini ada beberapa hal yang menurut saya menarik. Yang mungkin saya tidak pernah akan lupa. Itu yang pertama adalah ketika peristiwa kematian yang terjadi di Samben Rom. Sampai itu tidak akan pernah setiap kali merayakan peristiwa kematian itu pasti kadang saya ketawa sendiri karena memang pada waktu itu ibunya sudah sakit parah dan ya saya kasih perbincangan di situ, dan dalam perjalanan tiba-tiba ditelepon bahwa ibunya sudah pergi, dan di situ Palis dan kawan-kawan mengatakan, wih, Romo Budi sakit. Sudah sakit apa? Harus kasih minyak suci, langsung orang mati. Tidak tahu. Kalau memang sudah mau pergi, jadi kita aminkan saja untuk pergi secepatnya. Gitu. Tapi akhirnya kita paling besoknya ke sana, dan itu pasti saya tidak akan lupa karena bagi saya menarik. Jadi pada waktu itu karena orang-orang Pakistan semua sibuk, jadi mereka tidak datang misa. Lalu kemudian ada Romo Dibio di situ, saya catat dalam harian itu. Itu Romo Dibio dia datang dan hanya beberapa orang di situ, ada 2 frater waktu itu mereka datang berkunjung di sini. Lalu Romo Dibio tanya begini, Romo Budi, umat Pakistan itu kira-kira berapa kakak? Saya tidak percaya diri. Oh, di sini cuma 4 kakak. Saya mau bilang 50 kakak, nanti dia tanya lagi, loh, terus yang lain ada di mana? Jadi saya bilang, oh, di sini cuma 4 kakak. Jadi yang nanti ini sudah istri mereka kerja, jadi mereka yang beral, kasihan. Tapi yang menarik dan tidak terlupakan adalah ketika lagu itu dinyanyikan. Saya ingat, kan saya catat, jadi saya ingat, tadi saya baca ulang itu. Waktu itu saya ingin menyanyi, dan Panis dan kawan-kawan, Paulus dan kawan-kawan, mereka juga ikut menyanyi. Pada saat saya pergi dan menjumpai jenazah, ternyata mereka tidak tahu lagi menyanyi bagaimana, jadi mereka saya yang mengganggu. Jumpa itu sambil ketawa-ketawa, dan ibu yang keluar itu yang perhatikan dari Romo ini ketawa apa ini, apa ini, lalu itu saya tidak akan pernah lupa. Dan akhirnya sampailah di situ berdoa Rosario, baru diucapkan aku percaya, saya juga aku percaya adalah Bapa kuasa pencipta langit dan bumi. Dan ketika saya diam, ternyata mereka berdebat juga diam karena tidak percaya. Nah, itu pengalaman kecil tapi pasti tidak akan pernah terlupakan karena ya kecil tapi meninggalkan kesan yang ada setiap kali merayakan peristiwa orang mati. Oh ini dulu itu pernah angan-angan ini begini. Terakhir diperintahkan 2 frater yang pikul jenazah pada waktu itu. Saya suruh buka jubah dan pikul jenazah dari rumah menuju ke gereja. Saya punya foto video yang masih ada. Nah itu. Jadi sebuah pengalaman yang bagi saya menarik. Setelah itu saya hajar di tempat ini, dan mulai pada saat itu ketika orang meninggal pasti berpagi saja datang penuh. Nah karena waktu itu memang orang kalau pergi acara orang meninggal masih sedikit orang, tapi mulai kejadian itu dan dipermalukan di atas altar ini, akhirnya orang berbondong-bondong datang ketika ada orang meninggal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bagi saya menarik itu adalah kita ada itu sebuah sejarah di polsek itu, kita bisa di polsek itu saya mendapatkan kesan yang sangat bagus dari para polisi di situ, dan kita semua yang ada di situ adalah sesuatu yang jarang dan mungkin itu baru pertama kali terjadi di situ. Tapi disitulah kemudian orang-orang melihat bahwa orang-orang Pakistan itu mereka
jujur saja, stasi yang paling bersih. Jadi kalau kita bisa dipakai saja, kita akan lihat gereja itu bersih sekali. Meja ini bersih, kain-kain ini semua bersih, orang-orangnya semua bersih. Jadi itu kalau kita bisa dipakai saya itu kerasa, oh wise, kita yang harus ambil pergi ke situ juga harus mandi, harus ambil bagus kan. Saya juga ada orang-orang tampil bagus. Semua yang ditampilkan orang-orang pakai saja itu pasti yang paling bagus. Nah itu yang saya lihat dan itu kesannya, kesan bagi saya sehingga selalu belajar tentang arti kebersihan, belajar tentang arti kerapihan. Jadi semua yang ditampilkan ada di dalam gereja ini semua bersih. Ya, kita harus jujur. Kalau diberikan penilaian, ya harus jujur. Ini direkam ya, tidak apa-apa. Ya ini yang paling bersih antara semua. Dari depan sampai belakang semua itu bersih. Dan itu mengajarkan tentang arti kebersihan. Dan saya pikir itu adalah hal yang paling penting untuk ditiru oleh yang lain. Lalu yang berikut, ini saya terkesan dengan orang pakai saji ini domba-domba penurut. Orang-orang pakai saji adalah domba-domba penurut karena apa yang kita bilang hari ini langsung hari ini terjadi juga. Selalu diberikan contoh, bukunya itu tidak ada. Mana masa bukunya tidak ada? Minggu depan bukunya sudah ada. Ketika duduk di depan, kita cuma begini dan orang-orang di bawah sana itu terlalu kepanasan. Masa kalian di bawah itu kipas angin, di atas tidak ada kipas angin, tidak ada AC di sini. Kursi ini rusak, kita pura-pura dulu serem kiri, serem kanan. Masa di bawah kursi bagus, di atas ini kursi jelek, besok kursinya sudah ada. Nah itu adalah respon cepat. Dan itu saya belajar, selalu memberikan contoh kepada yang lain bahwa stasi ini adalah stasi seperti polisi tentara, respon cepat. Jadi sekali bilang trak akan jadi. Nah itu kehebatannya. Dan kita pantas, ya minimal saya sebagai seorang pastor belajar bahwa respon cepat, tapi saya juga merefleksikan diri bahwa ya bagi saya mungkin memaksakan, tapi kalian juga berpikir ya memang hukuman punya uang, tapi kalau kita tidak paksakan, kalau kita tidak ketuk pintu hatinya, maka pintu tidak terbuka. Sekali ketuk langsung semua jadi, gereja jadi bagus kayak begini, semuanya tampil bagus. Ternyata ketika diketuk hatinya, semuanya terbuka di sana. Nah, itu hal-hal bagus. Lalu apa namanya? Waktu kita malam tahun baru bersama dan siaran bersama, nah itu saya lihat sesuatu yang bagus di situ. Ada kebersamaan terjadi di situ. Bahkan kita bisa melihat semua orang keluar dari rumah dan pergi bersiaran, tertawa bersama-sama, bercerita bersama-sama, dan mulai dari situ orang bekerja bersama-sama. Semua dilakukan secara bersama-sama dan keindahan terjadi di situ. Nah, sebagai seorang pastor ya merefleksikan di situ. Saya hanya datang untuk mendukung, saya hanya datang untuk sponsor, saya hanya datang berdiri di situ, saya tidak bisa melakukan apa di situ. Tapi kehadiran saya rasa cuma kehadiran saja, yang kehadiran saya tidak lebih daripada itu, hanya untuk memotivasi, hanya untuk menunjukkan kalian tidak sendirian, masih ada kami di sini untuk menguatkan. Nah itu. Dan apa namanya? Akhirnya harus dikatakan setiap hari Sabtu pasti kita makan di sini. Ya mungkin Bapak Ibu tidak merefleksikan, tapi minimal saya sebagai seorang pastor ini dari kedalaman hati. Jadi semua yang dimakan setiap hari Sabtu malam itu selalu ketika telah makan selalu di otak ini ingat, orang baik saya sudah kasih makan kamu, maka kalau minta tolong harus cepat datang. Orang bagi saya sudah siapkan kamu makan, maka ketika diminta pelayanan datanglah dengan segera. Nah itu. Nah, dan refleksi sederhana adalah Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Mereka sudah kasih saya makan, maka ketika ditelepon harus segera datang. Kalau memang sudah dikasih makan, sudah kasih makan kalau tidak datang. Tapi itu refleksi sederhana bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik minimal kepada saya, karena saya mau begitu. Jadi ya kepada saya semua yang terbaik sudah diberikan. Nah, saya tidak bisa membalas apa-apa. Yang saya balas adalah ya sudah kita pelayanan, menguburkan orang mati. Ucapan terima kasih bahwa Tuhan telah memberikan, maka saya kumpulkan orang ini sebagai ucapan terima kasih. Memberikan sakramen minyak suci, nah itu adalah bagian ucapan terima kasih. Melayani orang sakit dan lain-lain, nah itulah ungkapan terima kasih. Tidak ada yang bisa dibuat selain itu. Dan satu hal
mendoakan untuk semua umat Stasi Pagi Saji dimanapun mereka berada, semoga mereka semua diberikan kesehatan. Cara terbaik yang bisa saya lakukan setiap kali bisa selalu mendoakan itu. Oleh karena itu dari tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua yang telah diberikan. Saya senang karena di akhir ini saya tidak pernah bermusuhan dengan satu orang pun di tempat ini. Jadi saya pergi dengan hati yang lega karena tidak ada satu orang pun yang menjadi musuh saya dan tidak ada satu orang pun yang memusuhi saya. Sehingga ya saya merasa senang karena bisa mengalami sukacita, mengalami kegembiraan dalam persamaan, dalam bersama cerita. Semua itu mengungkapkan kegembiraan. Semua yang kita cerita, kita duduk pasti menceritakan sesuatu yang baik, selalu tertawa, dan itu saya alami. Nah, oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya itu, dan pasti ada kelemahan, pasti ada keterbatasan, salah langsung dibilang di depan umum, mungkin Bapak Ibu malu dan lain-lain sebagainya, tapi memang tugas saya adalah itu. Kadang ada yang menyanyi keliru dan lain-lain, dan langsung saya semprot dari depan altar ini. Karena pikir saya adalah ya cuma itu tugas saya. Bapak Ibu punya masalah di rumah, itu saya akan tutup mulut, saya tidak akan berani bicara karena itu masalah di sana. Tapi kalau masalah dalam rumah ini, ya saya berpuasa dalam rumah ini karena saya pilih ibadah di sini. Maka kalau salah, saya ajak di sini. Kalau memang tugas saya di situ, merayakan Ekaristi, mempersembahkan Ekaristi. Jadi kalau salah, jadi Tuhan punya pesta, saya adalah sponsor utama. Jadi kalau petugasnya keliru, ya saya ajar saja karena memang saya sponsor utama untuk perayaannya. Jadi, tapi tidak ketika teguran itu disampaikan secara terbuka dan mungkin membuat Bapak Ibu malu, yakinlah tidak ada yang dendam di situ karena untuk kebaikan bersama, kadang menjadi contoh bagi yang lain. Oleh karena itu, kalau ada salah, kurang dan lain-lain sebagainya, minta dimaafkan. Begitu kira-kira. Jadi minggu depan begitu saya sudah harus pulang karena SK saya itu sudah terlalu banyak di Ambon sana dan kasihan saya harus tinggal siswa-siswa guru-guru di sana berbulan-bulan meninggalkan tugas dan tanggung jawab. Jadi saya pikir cukup melayani umat di sini dan harus pindah ke negara asal untuk membangun bangsa dan negara asal. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Romo, terima kasih Romo. Kita mengucapkan kepada Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara sekalian, peristiwa umat Stasi Pagi Saji dimanapun berada, senantiasa dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Ini sono malam. Aku mulai. Apa sih?